Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Halo. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kuat banget ya dalam diri manusia dan kadang susah banget dikendalikan, kemarahan. Iya, emosi yang sangat fundamental. Lebih dari itu, kita akan coba gali gimana cara meredakannya, terus membuka jalan buat memaafkan, baik buat diri sendiri atau ke orang lain. Menarik sekali topiknya. Panduan kita kali ini dari bab 25, buku psikologi praktis. Ini karya David J. Lieberman, PhD, judulnya How to Change Anybody. Oh, buku yang praktis ya? Betul, judul babnya juga langsung to the point. Menghapus kemarahan dan membuat siapa saja lebih memaafkan. Wah, sebuah judul yang menjanjikan ya? Strategi konkret, bukan cuma teori. Tepat sekali. Jadi, misi kita hari ini yaitu menyaring strategi dan pemahaman psikologis penting dari bab ini untuk Anda semua. Pernah nggak sih Anda gitu ya kejebak dalam marah yang susah banget dilepas? Atau mungkin lihat orang dekat gitu nyimpen dendam lama banget? Sering kita lihat atau alami sendiri ya? Nah, pertanyaannya kan, kenapa sih maafin itu kadang rasanya berat banget? Oke deh, mari kita coba urai bareng-bareng ya. Siap. Memang, paham psikologi di balik marah dan maaf ini penting banget. Bab ini punya gagasan inti yang cukup, bikin mikir ya. Apa itu? Katanya, marah itu seringkali cuma ilusi kalau kita pegang kendali. Sekaligus juga, ya mekanisme buat bela diri. Ilusi kontrol. Iya, mengakui ini dulu, itu langkah awal yang penting banget sebelum kita bisa memfasilitasi proses memaafkan. Ilusi kontrol. Konsep ini menarik. Di awal bab kan langsung dibahas ya, kenapa kita kok marah kalau ada orang nyakitin kita. Maksudnya gimana tuh ilusi kontrol ini? Oke, gini logikanya. Waktu kita marah sama orang, secara nggak sadar kita tuh ngerasa posisi kita di atas. Oke. Orang yang salah itu seolah-olah ya bergantung sama kita buat dimaafin. Nah, ini kasih sensasi kayak kita punya kuasa gitu, kontrol atas hubungan itu. Oh, jadi kita merasa megang kartu truf gitu ya? Bisa dibilang begitu. Padahal di belakangnya itu seringkali cara kita melindungi diri dari perasaan rentan, vulnerability. Perasaan mudah tersakiti atau nggak berdaya gitu? Tepat, yang muncul gara-gara perlakuan orang itu. Jadi, marah itu kayak topeng buat nutupin rasa sakit atau ketidakberdayaan kita. Ah, jadi marah itu bisa jadi semacam topeng ya buat nutupin rasa sakit kita? Iya, dalam banyak kasus bisa begitu. Penulisnya nekenin, kontrol yang kita rasa dari marah ini tuh semu, cuma ilusi. Nggak nyata ya? Nggak ngasih kepuasan batin atau kenyamanan psikologis yang awet. Malah sebaliknya, nyimpen marah itu nguras energi kita banget. Iya juga sih ya. Capek. Nah, paham kalau marah itu bisa jadi cuma tameng kerapuhan kita, ini dasar penting sebelum kita ngomongin teknik-teknik buat mendorong pemaafan. Oke, saya mulai nangkap kerangkanya. Nah, dari pemahaman dasar ini, bukunya nawarin beberapa teknik praktis nih. Iya, ada beberapa. Teknik pertama namanya pendekatan atau the approach. Kedengarannya simple ya, tapi kayaknya ada nuansa penting di baliknya. Gimana caranya kita deketin orang yang lagi marah, biar dia lebih mau buka diri buat maafin? Betul, pendekatan awal ini nentuin banget. Ada beberapa panduan kunci. Pertama, dan ini krusial banget, perhatiin kondisi emosional orang yang mau kita deketin. Moodnya gitu ya? Iya, moodnya. Usahain ngobrol pas dia lagi dalam suasana hati yang relatif baik. Kenapa? Soalnya kalau mood lagi bagus, orang cenderung lebih terbuka, lebih reseptif sama pandangan lain. Lebih gampang terima ya? Dan biasanya lebih pengen memperbaiki hubungan. Sebaliknya, kalau kita coba bahas maaf pas dia lagi kesel atau marah besar, wah bisa-bisa malah jadi bumerang. Masuk akal banget. Pilih waktu yang tepat itu penting ya. Apalagi nih yang perlu diperhatiin? Kedua, ini juga penting, tekanin kalau kontrol ada di tangan orang yang marah. Maksudnya? Bilang aja terus terang, kamu pegang kendali penuh kok obrolan ini. Dia bebas mau udahan kapan aja kalau nggak nyaman. Nggak bakal dipaksa, nggak dibujuk buat terus ngobrol. Oh, jadi nggak perlu komitmen apa-apa selain mungkin dengerin sebentar gitu ya? Terancam atau kayak dipojokin gitu. Jadi pertahanannya bisa sedikit lebih lunak. Kayak ngasih jaminan aman dulu ya, secara psikologis sebelum masuk ke intinya. Tepat. Langkah ketiga, sampaikan kalau pihak yang salah, kita sebut aja pelaku ya, itu benar-benar ngerasain penderitaan gara-gara tindakannya.
Dia juga nyesel gitu. Iya, nyesel dan ngerasa kehilangan atau sedih karena hubungannya rusak. Ini bukan basa-basi loh ya, tapi penting buat ngembaliin semacam keseimbangan emosional. Keseimbangan gimana tuh? Orang yang marah perlu ngerasa kalau rasa sakitnya itu diakui, dan pihak lain juga ngerasain konsekuensi negatif dari tindakannya. Ini bantu validasi perasaannya dia. Jadi nggak cuma sekedar, maaf ya, tapi nunjukin ada dampak emosional nyata juga ke pelaku. Biar korban merasa lebih adil gitu ya. Persis. Dan poin keempat, ini vital banget, tunjukin bukti perubahan yang nyata. Bukti gimana? Yakinkan orang yang marah kalau si pelaku itu nggak cuma nyesal di mulut aja, tapi juga udah ambil langkah konkret buat perbaiki perilakunya. Tunjukin kalau dia udah berubah atau bertransformasi di aspek yang relevan sama kesalahannya. Biar kelihatan serius gitu ya. Iya, ini ngasih jaminan kalau kesalahan serupa nggak akan gampang kulang lagi. Tanpa bukti perubahan ini, permintaan maaf seringkali rasanya ya hampa, susah dipercaya. Wah, langkah-langkahnya terstruktur banget ya. Di buku ada contoh kasus Dennis yang marah sama temennya Owen, gara-gara Owen mukul dia pas mabuk di bar. Gimana terapin keempat langkah ini ke situasi Dennis? Contoh itu emang pas banget. Pertama, cari waktu yang pas buat ngomong sama Dennis pas dia kelihatan lebih tenang. Jangan pas lagi emosi ya. Betul. Terus bilang kalau Owen pengen ngomong sebentar. Mungkin cuma 1-2 menit. Langsung tegasin Dennis bebas pergi kapan aja kalau mau kontrol di dia. Oke. Lalu soal penderitaan Owen dan bukti perubahannya. Nah, itu dia. Ceritain kalau Owen tuh ngerasa bersalah banget. Menderita sejak kejadian itu. Dia nyesal banget dan kangen pertemanan mereka. Ini nyentuh aspek penderitaan pelaku. Terus yang krusial, kasih bukti perubahan. Bilang kalau Owen udah mutusin berhenti minum alkohol sama sekali dan nggak pernah lagi ke bar itu. Oh, itu bukti konkret ya? Iya, bukti konkret kalau Owen serius mau berubah dan mencegah hal serupa terjadi lagi. Nah, kombinasi pengakuan rasa sakit korban, penyesalan pelaku, sama bukti perubahan ini yang bikin pendekatan ini efektif. Kombinasi yang kuat ya. Hargai perasaan, tunjukin nyesel, plus bukti nyata. Oke deh, kita lanjut ke teknik kedua. Tidak mendapat apa-apa, atau nothing to show for it. Oke. Teknik ini bilang penting buat nunjukin kalau tindakan salah itu nggak masih keuntungan apapun buat si pelaku. Kenapa aspek untung ini jadi penting dalam proses memaafkan? Jadi gini, fokus utamanya di sini tuh soal mengembalikan rasa keseimbangan. Keseimbangan lagi ya? Iya, dalam interaksi manusia, mau itu personal atau profesional, rasa adil itu perannya gede banget loh. Kalau seseorang ngerasa orang yang nyakitin dia malah dapat untung dari salahnya, entah untung duit, seneng-seneng, naik jabatan, apa aja deh, rasa nggak adilnya makin gede. Bikin makin susah maafin ya? Jauh lebih susah. Jadi kalau si pelaku untung dari kesalahannya, itu jadi penghalang besar buat korban buat maafin. Betul sekali. Karena ada perasaan nggak adil yang ngeganjel. Nah sebaliknya, kalau bisa ditunjukin si pelaku sama sekali nggak dapat manfaat dari salahnya, malah rugi mungkin, atau dia udah usaha keras perbaiki situasi tanpa dapat imbalan langsung, Itu bantu pulihin rasa seimbang ya? iya, orang yang marah jadi lebih gampang ngerasa skornya udah impas gitu, secara moral atau emosional. Jadinya lebih gampang buat lepasin marahnya. Contoh di buku soal Irene yang diam-diam pakai mobil ayahnya tanpa izin terus ngerusakin. Gimana penerapan teknik ini? Nah, kasus Irene itu jelas. Ada beberapa langkah yang perlu dia lakuin buat nunjukin prinsip nggak dapat apa-apa ini. Pertama, dia harus tanggung jawab penuh soal kerusakan mobil. Bayar, gitu. Iya, bayar biaya perbaikan sepenuhnya, atau paling nggak mulai nyicil secara konsisten. Kedua, kalau ada untung pas dia pakai mobil tanpa izin, itu misal dia beli barang buat dirinya pas jalan-jalan, Oh, dia harus balikin. sebaiknya gitu. Balikin barangnya atau nilai uangnya ke ayahnya. Intinya, usaha keras balikin situasi semirip mungkin kayak sebelum salah dan pastiin dia nggak nikmatin hasil dari tindakan salahnya. Ini soal nunjukin tanggung jawab dan ngilangin kesan ambil untung. Oke, mengembalikan keseimbangan secara konkret. Sekarang teknik ketiga, baik untuk Anda atau good for you. Ini perspektifnya menarik nih, fokusnya geser. Gimana tuh? Katanya maafin itu pada dasarnya baik buat diri kita sendiri. Bahkan kalau dilihat dari sudut pandang yang mungkin kedengaran egois. Gimana penjelasannya? Nah ini wawasan yang dalam banget dan penting. Ternyata mendem amarah, nyimpen dendam, kejebak dalam hubungan rusak, itu nguras banget sumber daya kita.
Energi ya? Energi emosional, spiritual, bahkan fisik. Memaafkan apapun motivasinya itu secara signifikan bantu ningkatin kesehatan emosional dan fisik kita secara keseluruhan. Banyak studi loh, psikologi dan kesehatan yang dukung korelasi ini. Jadi secara harfiah, nyimpen marah itu bisa bikin kita sakit atau capek gitu ya? Sangat bisa. Beban psikologisnya berat soalnya. Buku ini juga ngaitinnya sama konsep kekuatan versus kelemahan. Oh ya? Katanya, orang yang punya kekuatan mental dan emosional sejati itu ya orang yang mampu memaafkan. Sebaliknya, orang yang ngerasa lemah mungkin secara nggak sadar butuh marah sebagai tameng buat ngelindungin ego mereka yang rapuh. Jadi marah itu kayak ilusi kekuatan. Iya, ilusi kekuatan sesaat, tapi ujung-ujungnya cuma bebanin dan capekin jiwa. Memaafkan dalam konteks ini justru manifestasi kekuatan batin. Ada contoh yang lumayan nyentuh di buku soal Jin yang coba maafin ayahnya yang udah meninggal. Ayahnya dulu kasar sama dia. Gimana dia bisa sampai maafin? Padahal lukanya dalam banget. Kisah Jin ini emang kuat. Nunjukin kalau maafin itu nggak selalu soal rekonsiliasi sama pelaku. Apalagi kalau pelakunya udah nggak ada atau nggak aman ditemuin. Jadi buat siapa dia maafin? Jin sadar maafin ayahnya itu bukan hadiah buat si ayah, tapi buat dirinya sendiri. Tujuannya buat lepasin beban masa lalu yang terus ngehantuin dia, biar dia bisa hidup lebih damai sekarang dan ke depan. Bukan berarti dia setuju atau lupa sama perbuatan ayahnya ya? Bukan, sama sekali bukan. Lebih kemutusin buat nggak lagi ngebiarin perbuatan itu nentuin hidupnya dia. Terus proses internalnya gimana biar bisa sampai ke situ? Prosesnya itu pakai teknik afirmasi secara sadar. Si Jane ini rutin ngucapin kalimat saya memaafkanmu, mungkin puluhan kali sehari sambil bayangin ayahnya. Diulang-ulang gitu? Iya. Awalnya dia ngaku kata-kata itu rasanya kosong, mekanis, nggak tulus. Tapi dia tetap lakuin secara konsisten. Pelan-pelan, seiring diulang, makna dan perasaan di balik kata-kata itu mulai nyerap ke dalam dirinya. Jadi mulai terasa beneran? Iya, kebenaran dari pemaafan itu mulai terasa nyata secara emosional. Ini nunjukin gimana afirmasi yang diulang bisa jadi alat ampuh buat secara bertahap ngubah perasaan internal kita, bahkan buat luka yang dalam banget. Wah, pengingat bagus nih kalau maafin itu kadang proses aktif ya, nggak datang gitu aja. Nah, kita sampai di teknik terakhir. Judulnya bikin penasaran. Sedikit sulap atau a little magic. Kayak pesulap ya. Mirip anak kecil rewel terus diam karena perhatiannya kealih sama permen. Gimana prinsip ini diterapin ke orang dewasa yang lagi marah? Prinsip dasarnya emang sama aja sih, ngalihin fokus perhatian. Teknik ini nyaranin kita coba tawarin sesuatu yang menarik atau nyenengin ke orang yang lagi marah. Idealnya, barengan sama upaya minta maaf atau ngajuin usul damai. Jadi kayak ngasih insentif positif barengan sama momen rekonsiliasi. Tapi, nggak kesannya kayak nyogok atau ngurangin tulusnya gitu. Itu pertanyaan bagus. Kuncinya ada di gimana dan kenapa ini dilakuin. Tujuannya bukan buat beli maaf loh. Terus buat apa? Lebih ke secara psikologis, ngalihin fokus perhatian orang yang marah dari emosi negatifnya marah, sakit hati, ke sesuatu yang positif atau nyenengin. Biar otaknya mikirin yang lain gitu. Nah itu dia, pas otaknya mulai mikirin tawaran menarik itu, entah ajakan makan, tiket acara favoritnya, bantuan buat sesuatu, intensitas marahnya bisa sedikit reda karena perhatiannya kebagi. Ah, oke. Tentu tawarannya harus tulus ya, relevan sama hubungan dan nggak buat nutupin kesalahan intinya. Ini lebih kayak pelumas psikologis aja buat buka pintu komunikasi. Saya paham bedanya. Bukan buat lari dari tanggung jawab, tapi bantu redain suasana. Contoh di buku soal Xavier yang pengen permintaan maafnya diterima Jill. Gimana dia pakai sulap ini? Di contoh itu, si Xavier setelah dia minta maaf dengan tulus dan tepat, mungkin pakai cara di bab lain buku ini ya soal minta maaf, Iya. dia terus nambahin tawaran yang dia tahu bakal dihargain Jill. Apa itu tawarannya? Tiket ke sebuah pertunjukan yang emang pengen banget ditonton Jill. Kenapa langkah tambahan ini dianggap efektif? Ada beberapa lapis psikologis nih yang main. Pertama, Jill mungkin ngerasa dihargai sama tiket itu. Ini bisa memicu sedikit hukum timbal balik atau resiprositas. Kecenderungan buat balas budi gitu. Iya, pengen respons positif ke kebaikan. Kedua, dan ini inti sulapnya, pikiran Jill mulai fokus ke pertunjukan itu. Kapan acaranya, pergi sama siapa, pakai baju apa. Fokusnya geser ya? Iya, fokusnya pelan-pelan geser dari rasa marah atau kecewa ke Xavier ke antisipasi pengalaman yang nyenengin.
Nah, pergeseran fokus mental ini bantu lunakin emosi negatifnya dan bikin dia lebih reseptif sama niat baik Xavier buat perbaiki hubungan. Cukup cerdik ya. Pakai pengalih perhatian positif buat nurunin suhu emosi negatif. Oke, kita udah kupas 4 teknik utama nih dari bab ini. Lumayan banyak ya? Mulai dari pendekatan yang pas waktunya dan penuh empati. Mastiin nggak ada untung dari salah, nyadarin manfaat maafin buat diri sendiri, sampai pakai sulap pengalih perhatian. Jadi, rangkuman atau benang merahnya apa nih buat Anda yang dengerin? Pesan utamanya dari bab 25 ini sebenarnya adalah memaafkan itu bukan soal ngeremehin atau ngebolehin kesalahan yang terjadi. Bukan pembenaran ya? Bukan. Ini lebih ke proses internal, buat lepasin diri dari cengkeraman marah yang seringkali, kayak kita bahas di awal, cuma ilusi kontrol yang capekin. Tujuannya apa dong? Ya demi kesejahteraan psikologis dan emosional diri kita sendiri, dan buat mulihin keseimbangan yang sehat dalam hubungan. Teknik-teknik tadi itu alat bantu aja, yang dasarnya pemahaman psikologis, buat mempermudah proses yang kadang sulit ini. Pemahaman psikologisnya itu kuncinya ya, bukan sekedar trik. Tepat sekali, mungkin ini bisa jadi bahan refleksi nih buat Anda. Setelah dengar soal dinamika ilusi kontrol di balik marah, pentingnya keseimbangan, manfaat maafin buat diri sendiri, bahkan teknik pengalihan perhatian, gimana pemahaman ini bisa ngubah cara Anda mandang atau mungkin nanganin konflik dan proses maafin di hidup Anda sendiri. Perlu diingat juga ya. Iya, perlu diingat, ini alat bantu. Perjalanan maafin itu sendiri tetap proses yang personal banget, dan sering butuh waktu, butuh refleksi mendalam. Pertanyaan reflektif yang bagus. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, buat Anda bawa pulang. Oke. Kita tadi banyak bahas cara bantu atau dorong orang lain biar lebih gampang maafin. Tapi coba kita balik situasinya. Gimana kalau Anda sendiri yang ada di posisi pengen maafin seseorang? Kita yang pengen maafin ya? Ya, secara rasional Anda tahu itu perlu, itu baik. Tapi secara emosional, rasanya masih berat banget. Masih ada ganjelan. Nah, gimana pemahaman di balik teknik-teknik ini? Misalnya sadar kalau marah itu ilusi yang nguras energi, atau kalau maafin itu utamanya buat kebaikan diri sendiri, atau bahkan secara sadar coba alin perhatian diri dari sakit hati ke hal positif lain. Apakah itu bisa bantu? Iya, bisa nggak sih pemahaman ini bantu jembatanin jurang antara keinginan rasional Anda buat maafin sama kapasitas emosional Anda yang mungkin belum siap sepenuhnya? Wah, itu perenungan yang relevan banget. Karena tantangan terbesar dalam memaafkan seringkali emang datang dari dalam diri kita sendiri. Betul sekali. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini soal cara redain amarah dan buka pintu maaf bisa kasih perspektif dan alat bantu yang berharga ya buat Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sesi kita di The Deep Dive. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.